nggak tagih sebenarnya itu. Sampai Tamara lapor-lapor polisi. Kalau Tamara nggak lapor-lapor polisi, dia juga nggak tagih itu uang. Sakit hati dia mau dimasukkan ke penjara sama adiknya. Jauh-jauh dari Bali, tapi ternyata harus gagal hari ini. Seperti apa? Ya sedih lah, sedih sekali. Tapi ya, Datang nanti. insya Allah saya jalanin saja hari demi hari. Terima kasih ya. Yuk. Mbak Tamara, sedikit mengenai digugat bagaimana Mbak? Ini pertama kali ke Jakarta atau bagaimana Mbak? Oh enggak, saya sering ke Jakarta. Mbak, tolong saya mau jalan. Tiga. Ya. Maaf, soalnya banyak. Ini apa? Iya. Mungkin Kak, sudah berlarut-larut kayak apa sih menguatkan Kak Tamara Kak mungkin? Yang menguatkan saya adalah ayah saya. Perjuangan untuk supaya warisan yang diberikan oleh ayah saya bisa dibagi kepada para ahli warisnya. Tapi ayah pernah titip pesan apa sih ya? Makasih ya. Tentang ini Kak? Harus jalan. Makasih ya. Ya. Mbak Tamara boleh minta kontaknya nggak? Oke. Kemana? Berapa? Oh iya, makasih. Mbak, kalau ada media mau tanya nomor atau nama sama aja. Boleh, berapa? Ini nama. Oh, kartu nama, oke. Nama boleh Bang? 23. Tapi posisi ada di Amerika apa di Indonesia? Di Amerika, pada prinsipnya hakim mediasi tadi menyatakan memberikan peluang untuk mediasi. Tetapi pada prinsipnya seperti ini, gugatan itu menyangkut tentang biaya Pak Bles di saat sakit. Ada 3 kali sakit di bulan, ada 3 kali sakit. Kemudian sakit pertama itu di California, Pak Bles yang ngurusin, biaya semua dari Parik yang ngurusin. Sakit kedua juga kakinya diamputasi, itu pun Parik yang ngurusin. Termasuk seluruh biaya-biaya rumah sakit ada di Parik yang nanggung semua. Tahun 2000. Kemudian tahun 2001 meninggallah Pak Bles. Dan ternyata seluruh biaya-biaya rumah sakit ditanggung oleh Parik. Kemudian 1 bulan setelah Pak Bles meninggal, adalah kesepakatan sama para ahli waris, terutama sama Tamara. Ini gimana nih biaya rumah sakit? Akhirnya disepakatilah bagi 2. Totalnya 103.000 US dollar, sehingga dibagi 2, 51.000. Tahun 2001, 1 bulan setelah Pak Bles meninggal ditandatangani. Bulan Desember. Tapi ternyata sampai hari ini, udah 20 tahun lebih, Ibu Tamara nggak membayar uangnya. Nah, tidak mengembalikan biaya rumah sakit tadi. Ya memang Pak Arik itu kan keluarganya abang kakaknya. Awalnya sih ya sudahlah, ngapainlah ribut-ribut gitu kan. Tapi ternyata terus menerus sampailah akhirnya Pak Arik itu dilaporkan kemana-mana. Sampai ke polisi, ke Polda Jawa Barat. Dibilang Pak Arik nipu, dibilang Pak Arik menggelapkan. Padahal Pak Arik tidak nagih biaya ini sudah 21 tahun. Sakit hati Pak Arik terhadap apa yang dilakukan oleh Tamara. Yang bilang penipuan. Nah itu tidak ada, semua penipuan, penggelapan tidak ada. Kan bilangnya masih ada. Penipuan apa maksudnya? Penipuan katanya hotel begini segala macam, dan itu di Polda Jawa Barat dilaporkan. Nah pikiran Pak Arik pada saat itu dilaporkan, berarti ini Tamara pengen masukkan Pak Arik ke penjara. Orang yang dilaporkan ke polisi pasti berpikiran, oh saya mau dimasukkan ke penjara nih oleh Ibu Tamara ini. Nah, adik kok mau melaporkan kakaknya masuk penjara. Kemudian yang namanya manusia kan punya batas waktu, batas kesabaran. Kemudian akhirnya dia melakukan perlawanan Pak Arik, memberitahu bahwa ini nggak benar. Dia mulai ungkitlah masalah biaya rumah sakit. Inilah sebenarnya kebenarannya yang banyak yang tidak tahu. Jadi komunikasi memang sudah putus lama ya Bang? Gimana? Komunikasi Sudah beberapa tahun sudah putus. Karena Pak Ibu Tamara itu selalu buat perbuatan-perbuatan lapor polisi gitu. Menyakiti hati Pak Arik kan.
harusnya kan dia ngomong ini gimana kakak, ya ini gimana kakak, sedangkan Pak Arik nggak pernah nyinggung uang yang diem 1.000 US dollar sekian puluh tahun, tapi dilaporkan polisi kan dia sakit hati. Berarti hotel Nitisarua itu sebenarnya siapa yang pegang sih Pak? Pak Arik sendiri atau gimana? Karena kan dari pihak sana bilang katanya belum ada pembagian. Nah, itu kan perusahaan, dikelola oleh perusahaan. Perusahaan ini kan punya saham masing-masing. Nah, Tamara ini punya saham 20%. Pak Arik itu mayoritas. Ya, mayoritas dia, di atas 50%. Tamara 20%. Nah, dia bilang gimana mau mengelola itu, saya nggak dilibatkan. Ya kan udah ada pengurusnya. Pemegang saham itu kan menunjuk pengurus-pengurusnya. Siapa pengurusnya? Direkturnya, komisaris, kan semua dia diurusin direktur komisaris. Gitu loh. Bang, jadi artinya hotel itu bukan murni punya Tamara ya? Ada saham-saham yang dibagi-bagi. Iya, itu perusahaan saham-saham. Jadi 20% milik Tamara. Dan memang ada Soal 20%-nya itu selama udah dibagi ke selama ini udah dibagi belum Bang? Ya kan dia pemegang saham. Udah dapat. Dia dapat. Kalau perusahaan itu untung, hotel itu untung, dia dikasih dividen. Berapa kali dikasih dividen? Ya kan? Tapi memang kan kemarin tuh COVID-19. Hotel hancur semua. Itu kan hancur semua. Jadi dividennya itu nggak ada. Nggak ada, malah rugi. Malah rugi hotelnya. Nah kalau rugi masa namanya pemegang saham jangan dong untung aja rugi nggak mau. Nggak benar namanya. Pemegang saham itu bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian. Begitu untung dia minta, begitu rugi dia ngilang. Nggak tanggung jawab, itu namanya nggak tanggung jawab. Sama dengan yang perobatan itu. Kalau dia, kan gini, Pak Arik itu selaku anak yang baik membiayain perobatan. Nah Tamara diminta selaku anak yang baik untuk memberikan biaya, sebagian biaya pengobatan tadi. Bang, masalahnya kenapa cuma dibagi berdua? Ya memang tadinya masih, sekarang udah meninggal ya. Tadinya kan pada masih hidup tuh dan keluarganya banyak. Kenapa hanya dibagi dua? Kenapa nggak anak-anak yang lain juga, keluarga-keluarga yang lain itu juga dibagi gitu? Nah, itu semua yang lain tuh kan lagi susah semua hidupnya. Tamara kan lagi banyak-banyak duitnya. Pada saat itu yang lain tuh kan lagi pada susah semua. Masa dia bebankan semua ke, kan nggak, udahlah biar Tamara aja. Tamara ya udahlah biar dia. Nah sekarang Tamara ngelak lagi, ya gue harus nggak bayar ya gimana ceritanya. Tapi dari pihak sana bilang tidak ada hitam di atas putih Pak perjanjian itu Bang. Sudah ada tanda tangan Tamara. Kita nggak akan buat gugatan kalau tidak punya bukti. Tamara itu sudah tanda tangan 50% itu ditanggung oleh Pak Arik, 50% ditanggung oleh Tamara. Sampai hari ini 21 tahun Tamara belum mengembalikan biaya tadi. Sampai serpun. Artinya setelah ini. Dan itu sebenarnya tidak mau dituntut juga sama Pak Arik. Sebenarnya karena sekian puluh tahun sampai Tamara, Pak Arik punya batas kesabaran, dia dilaporkan menipu, menggelapkan hotel. Berarti kan dia mau masukin penjara, makanya dia gini kan. Dia bereaksi dalam gugatan Bang, ini. tapi di dalam media, di ruang mediasi sana tidak mempermasalahkan hutang warisan Bang, tapi lebih menekankan hubungan saudara antara kakak dan adik. Iya, Kalau mediasi. misalnya Pada prinsipnya kami ini selaku pengacara menginginkan juga berdamai lah. Namanya kakak adik, masa nggak bisa berdamai. Jadi tidak hanya pihak Tamara maupun pihak pengadilan, kami juga menginginkan. Tapi semua itu kan kembali kepada prinsipal kita, kan begitu. Dia sakit hati, dilaporkan ke polisi, mau dimasukkan ke penjara sama adiknya. Gimana coba? Tapi kalau ketemu ada kemungkinan untuk berdamai kan Pak Arik dan Tamara. Seandainya Tamara cabut laporan di Polres Jawa Barat, apakah gugatan itu juga akan dilakukan? Kami akan, kalau pihak Tamara mempunyai itikat baik semua, bagus-bagus, kita juga bagus-bagus, kita mungkin sampaikan. Yaudah bagus-bagus lah, nggak usah ribut-ribut gitu. Kami juga nggak menginginkan loh ribut-ribut begitu ya, perselisihan begitu. Apalagi ini kan keluarga, kalau bisa selesaikan lah di antara mereka ya. Tapi pada intinya dia marah, sakit hati gara-gara Tamara melaporkan dia ke polisi. Pak Arik menyatakan
berpikiran bahwa Tamara mau masukkan Pak Arik ke penjara. Ya, Itu adik tidak yang baik, tidak baik adik Berapa lama seperti nih itu. kasusnya bang? Hah? Kasusnya berapa lama laporannya? Udah berapa lama? 2-3 tahun. 2-3 tahun. Bang, artinya kalau Mbak Tamara mencabut laporannya, apakah Abang juga dari pihak lainnya bersedia untuk berdamai dan gimana? Kami pada prinsipnya, Pak Arik itu pada prinsipnya tidak ingin keributan. Tapi kan dari pihak sana semua. Pihak Tamara. Semua dari pihak Pak Tamara. Ya? Begitu ya kira-kira ya. Pada prinsipnya kami kasih solusi yang terbaik bagi klien kami ya. Solusinya apa nih tadi? Hah? Ingin berdamai masih Ingin peluang didamaikan perdamaian bang sebagai Kami pada prinsipnya selaku kuasa hukum pengen yang terbaik bagi klien kami. Apa solusi Ya kan yang gitu. ditawarkan? Kalau ternyata Pak Arik mau berdamai, alhamdulillah. Tapi kalau Pak Arik ternyata tidak mau berdamai, itu keputusan ada di dia, bukan ada di kami. Tapi pada prinsipnya kami pengen selesaikan dengan baik-baik. Oke? Agenda lanjutan bang, agenda lanjutan. Masih mediasi. 15 Maret. dan Pak Erik datang bang. Hah? akan datang Pak Arik? Diupayakan, diusahakan. Insya Allah datang. Kami sudah bilang sama Pak Arik harus datang. Mbak, mau tanya tentang dividen tadi, dari pihak saya itu ngeklaim selama 19 tahun itu dia nggak pernah dapat dividen. Sementara tadi Mbak, dari pihak kuasa hukumnya Pak Arik kan bilang Begini, saat COVID nggak kalau Saat COVID aja bang. gini, kalau di luar COVID ya, kalau ada keuntungan, kalau dia merasa tidak ada dividen, kan ada upaya hukum. Dia gugat, dia tanya segala macam. Nah, sekarang gimana dia mau nanya dividen? Orang kerugian aja, pas modal kurang aja dia tutup mata. pas kapan Pak? Nah, iyalah, tutup mata. Nggak maksudnya itu pas kapan kalau yang Ya sebelum-sebelumnya gitu, sebelum-sebelumnya. Misalnya gini lah, kalau itu rugi, kalau pemegang saham itu rugi, ya dia tanggung jawabin juga dong ruginya. Tapi kalau itu untung ya dia ambil untungnya. Itu kan perusahaan, ini perusahaan namanya. Berlaku undang-undang PT. Nah, bukan keluarga begitu. Nanti pas rugi lu aja deh, pas untung gua ikut ya. Nggak bisa gitu. Ya, satu lagi bang dari saya soal yang katanya ini ya pengobatan itu dipakein bunga gitu. gimana? Biaya pengobatan Gini. dipakein bunga. Pak Arik itu pengusaha di Amerika. Pak Arik itu pengusaha di Amerika. Dia merasa 21 tahun itu kalau dia investasikan, kalau Tamara itu benar-benar dia bayar itu dengan nilai segitu dia bisa investasikan. Nilainya itu selama 21 tahun kira-kira gambaran seperti ini. Gitu loh. Ya. Itu kira-kira ya. Itu hitungan investasi juga walaupun untuk biaya pengobatan bang. Gimana? Masih ada hitungan investasi sekalipun itu adalah biaya Begini, pengobatan. kan janjinya harus bayar. Ya, bayar. Tapi dia nggak bayar-bayar tuh 21 tahun. Gimana coba? Gimana coba? Nah, pada saat itu orang membayar dengan angka 51.000 US dollar, apakah bisa sama dengan angka hari ini? Angka 51.000 US dollar 200 tahun yang lalu, apakah sama dengan angka 51.000 seperti hari ini? Kan nggak juga. 1.000 sekarang sama 1.000 dulu kan beda. Itulah yang namanya investasi. Kalau dia kembangkan hasilnya seperti ini, gitu loh. Ya artinya itu kan dari kacamata bisnis, artinya kalau dari kacamata nurani kemanusiaan kan mestinya beda gitu. Lah justru Pak Arik itu udah punya hati nurani. 21 tahun dia nggak tagih-tagih itu. Dia nggak tagih sebenarnya itu. Sampai Tamara lapor polisi. Kalau Tamara nggak lapor polisi, dia juga nggak tagih itu uang. Sakit hati dia mau dimasukkan ke penjara sama adiknya. Orang lapor polisi kan mau masukin penjara. Ya, oke? Hah? Nama Alfa ANDYMULIA Siregar. Oke ya. Bang, terima kasih bang. Pinter nih. Siapa? Ya.